Pencarian akan diperluas dan melibatkan berbagai pihak. Yo, lu kemana sih? Teman kalian itu tidak mau pulang. Ya itu disebutkan kalau hampir semua yang mau nolongin kita. Mas, ampun dong. Sembuh ini. Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel ini dalam segmen Danang Cerita untuk kalian. Dan film yang akan aku ceritakan kali ini adalah film Kisah Tanah Jawa Merapi tahun 2019. Film ini adalah film seri yang terdiri dari 6 episode. Nah, secara garis besar, film ini menceritakan mengenai perjalanan sekelompok pendaki yang mendaki Gunung Merapi dengan tujuannya masing-masing. So, apakah mereka berhasil melakukan pendakian tersebut dan hal ganjil apa saja yang mereka alami? Let's get to the movie. Di awal film ada dua orang yang sedang membuat video dokumenter. Mereka adalah Andi yang diperankan oleh Deva Mahendra dan Babon yang diperankan oleh Joshua. Nah, keduanya berasal dari Jakarta. Nama gue Andi. Mereka membuat video tersebut dan menceritakan mengenai pengalaman mereka saat mendaki Gunung Merapi dalam rangka pencarian Rio, sahabat mereka yang hilang di Merapi 2 bulan yang lalu saat mendaki dengan teman-temannya. Video pendakian Rio tersebut viral dan meninggalkan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Dan film dimulai. Sebuah acara berita di TV menayangkan mengenai hilangnya Rio bersama para temannya. Keempat teman Rio berhasil ditemukan, sedangkan Rio tidak. Andi dan Babon masih menceritakan bagaimana mereka melakukan pendakian, di mana mereka memulai semua itu dengan mengunjungi rumah Rio di Jogja yang sedang diadakan pengajian. Nah, saat Andi ngobrol dengan keluarga Rio, Babon yang merekam video mendapati seorang wanita berpakaian kebaya yang kemungkinan dia adalah jurik. Lalu mereka mendapat kabar dari tim SAR bahwa pencarian terhadap Rio dihentikan dan Rio dinyatakan telah meninggal. Oleh karena itu, Rio dan Babon diminta menginap di rumahnya Rio karena besok ada acara pemakaman. Baik dari rumahnya Rio maupun ibunya Rio terlihat seperti ada yang aneh. Nah, benar saja nih guys. Saat tengah malam, mereka mendapati ibunya Rio sedang mencincang sesuatu di dapur dengan tatapan mata yang kosong. Lalu ibunya Rio mengatakan, Kenapa kamu tidak ikut Rio? namun tiba-tiba saja topeng yang tergantung di pintu bergerak sendiri dan ibunya Rio pingsan. Pagi harinya mereka melangsungkan pemakaman, namun ibunya Rio tiba-tiba ngamuk karena menganggap Rio masih hidup. Lalu tiba-tiba saja Babon menangkap sosok Rio di kamera, namun tiba-tiba Rio hilang. Nah, berganti scene, di rumah ibunya Rio memasak makanan kesukaan Rio untuk mereka berdua. Sembari makan, ibunya Rio mengatakan bahwa sebelum mendaki, Rio ini memang terlihat aneh, seperti sering melamun. Saat mereka berdua hendak pergi pulang, ibunya Rio memberi Andi sejumlah uang. Beralih scene, sesampainya di Jakarta, Babon mengajak Andi untuk melakukan pendakian ke Merapi, karena dia juga sudah diberi uang. Tiba-tiba saja, Lydia yang merupakan tunangan Rio datang. Lydia bilang kalau tiap malam Rio selalu hadir di mimpinya dan memberi cincin, dimana saat dia bangun cincin itu beneran ada. Dan Lydia yakin bahwa Rio masih hidup. Lalu akhirnya dia marah karena Andi gagal menjaga Rio. Andi dan Babon akhirnya sepakat untuk mencari Rio. Pertama, mereka pergi ke rumah Rana, salah satu pendaki yang selamat saat mendaki bareng Rio. Dan dia sekaligus orang yang merekam video pendakian yang sempat viral itu. Selesai wawancarai Rana, mereka memutuskan pergi ke Jogja dan menemui Pak Wicaksono, orang yang mengerti segala hal mengenai Merapi dan juga kepala desa di sana. Setelah mereka selesai ngobrol, malam harinya Pak Wicaksono mengantarkan mereka untuk menemui juru kunci Gunung Merapi. Namun bukannya dibantu, mereka justru disuruh pergi dan bilang bahwa si Rio memang tidak mau pulang dari Merapi. Teman kalian itu tidak mau pulang. Pak Wicaksono akhirnya jengkel karena mereka kekeh ingin minta penjelasan. Akhirnya Pak Wicaksono pulang dan meninggalkan mereka berdua. Saat menyusuri jalan untuk mencari penginapan, mereka melihat ada arak-arak atau rombongan orang yang berpakaian khas Jawa. Entah itu emang manusia atau jadi-jadian. Pagi harinya mereka pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Tapi mereka malah disuruh pulang dan menghormati kepercayaan warga sekitar.
Beralisin mereka akhirnya menginap di Hotel Loreng Merapi. Di sini ada kejadian aneh, di mana hotel tersebut terlihat sangat kumuh, kemudian banyak belatung di kursi, dan ada bangkai di wastafel. Dan tiba-tiba Babon merekam ada hantu pengantin yang duduk di kursi. Namun karena sudah malam, mau tidak mau mereka harus nginap di sana. Saat tengah malam, tiba-tiba Andi berada di luar kamar hotel, dan dia melihat Rio di sana. Namun ternyata itu hanyalah mimpi, tapi tangan Andi berbekas di dunia nyata. Hari selanjutnya mereka mencari info mengenai Merapi dengan mendatangi toko buku antik. Nah, emang dasarnya si Babon ini ceplas-ceplos ya guys. Dia itu manggil penjaga perpusnya itu teriak-teriak gak ada sopan-sopannya. Untung saja si penjaga perpus tersebut sabaran. Dan dia juga menjelaskan mengenai Gunung Merapi, bahwa di Merapi itu ada aktivitas, juga ada pasar, ada prajurit, ada rakyat, kendaraan, dan lain-lain. Bedanya, mereka berasal dari dimensi astral. Tapi si Andi ini kan masih skeptis, dia tidak percaya mengenai hal-hal mistis. Dia menyangkal dengan penjelasan ilmiah. Dan anehnya di sini, si penjaga perpus tahu kalau mereka mau mencari Rio, walaupun mereka tidak cerita sama sekali sebelumnya. Beralisin, Andi mencari info mengenai Merapi dan mendapat info bahwa kebanyakan pendaki yang hilang misterius itu ditemukan di Pasar Bubrah, pasar gaib di Gunung Merapi. Dan yang bisa menemukan adalah juru kuncinya. Alhasil mereka mendatangi lagi rumah juru kunci. Walaupun awalnya ditolak, akhirnya mereka dibantu juga dengan catatan harus sopan, tidak boleh direkam, dan hanya satu orang saja yang masuk. Nah, saat Andi masuk, dia tetap bawa kamera tersembunyi, dan dia diberi bunga kantil untuk tolak balak setan. Sedangkan Babon nih guys, dia malah masuk ke rumah tapi lewat pintu belakang, dan mendapati hantu pengantin tersebut sedang disisir rambutnya oleh seorang nenek-nenek, yang akhirnya berujung diusir oleh juru kunci karena kegap sedang ngintip janda sebelah. Maksudnya sedang ngintip itu hantunya. Anak juru kunci tersebut mengatakan bahwa Rio tidak mau pulang dari Merapi. Setelah itu mereka pergi ke rumah Yuda, salah satu pendaki yang selamat. Namun bukannya mereka mendapat jawaban, mereka malah kebingungan karena melihat Yuda yang sangat trauma dan bersikap layaknya ODGJ gitu. Pada malam harinya, Andi mimpi didatangi oleh si hantu pengantin itu. Saat bangun nih guys, dia mendengar suara ketok-ketok dari luar, yang ternyata itu sebuah hantu. Seorang hantu laki-laki korban bunuh diri kamar sebelah yang nyuruh pulang. Lah enak aja ya, orang udah bayar disuruh pulang. Pagi harinya mereka mendatangi rumah warga untuk mencari tour guide atau pemandu ke Gunung Merapi. Namun mereka semua menolak karena ada isu bahwa Gunung Merapi sebentar lagi akan meletus. Nah, tiba-tiba saja dari tas Andi keluar belatung yang entah dari mana asalnya. Selain itu, tangan Andi semakin luka dan juga keluar belatungnya. Akhirnya mereka istirahat sambil berantem sedikit karena Babon ngajak pulang sedangkan Andi tidak mau. Saat mereka adu mulut nih guys, tiba-tiba ada bapak-bapak di belakang mereka yang mengatakan bahwa tangan Andi itu lukanya karena ketempelan. Akhirnya disembuhin sama si bapak itu, namanya Pak Suratno. Dan si Pak Suratno tersebut mengatakan dia mau membantu mereka dengan menjadi pemandu, asal dengan syarat. Yang pertama adalah waktu mendaki harus pas bulan purnama dan harus 5 orang yang ikut mendaki. Nih, cuma berdua nggak bisa, harus berlima. Purnama tinggal 2 hari lagi, tapi sebenarnya mereka tidak percaya sama si Pak Suratno itu. Namun karena luka di tangan Andi tiba-tiba langsung sembuh, mereka akhirnya percaya dan memikirkan untuk mencari 3 orang lagi untuk menemani mereka mendaki. Nah, singkat cerita, saat ngopi di Prawiro Taman, mereka bertemu dengan seorang YouTuber yang bernama Citra. Nah, jadi kontennya Citra ini kayak jurnal Risa gitu ya, mendatangi lokasi-lokasi yang berbau horor. Nah, si Citra ini menawarkan diri untuk ikut mereka ya supaya kontennya viral. Tapi awal ketemu, Citra ini udah kelihatan songong dan keras kepala. Pokoknya basicnya anaknya itu kayak nggak ada sopan-sopannya gitulah. Hal itu yang membuat Andi ragu buat ngajakin si Citra. Setelah beberapa pertimbangan, mereka akhirnya setuju dengan si Citra. Kurang 2 orang lagi. Nah, Citra ini menyarankan untuk mengajak kedua temannya yang merupakan pengantin baru, yaitu Nadia dan Dika. Nadia dan Dika setuju karena mereka memang mau merayakan 1 bulan pernikahannya dengan mendaki gunung sampai nginep-nginep. Apalagi kan si Dika ini kayak emang pendaki yang sering daki gitu kan, yang sering mendaki, dan dia itu juga agak songong gitulah orangnya. Nah, mereka bersiap untuk mendaki.
Hai guys, jadi gue seneng banget akhirnya gue bisa nemuin teman-teman yang mau nemenin gue buat naik ke Merapi. Pada malam harinya mereka mulai naik gunung dengan melewati jalur terlarang. Si Citra ini mentang-mentang YouTuber ya guys. Dia bikin video sambil teriak-teriak dan kayak nggak sopan gitulah. Don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Saat mereka udah mulai naik, tiba-tiba ada bapak-bapak yang hendak ngasih sesuatu, namun ditolak oleh Andi. Pak Suratno bilang bahwa jangan terima apapun pemberian dari orang sini karena banyak orang gila. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara gamelan. Ternyata itu adalah sekumpulan orang yang sedang menari. Lalu Citra dan Dika ini tidak sopan lagi di sana guys. Dan Dika mendekati para penari tersebut sehingga membuat Dika tiba-tiba kesurupan.